Anda butuh kepada teman. Sebab biar bagaimana diri manusia ini, diri manusia, kalau tidak ada dukungan, tidak ada yang memberikan semangat, dia akan apa? Dia akan down. Dia akan tertekan. Makanya dia selalu butuh apa? Butuh orang yang bisa dipegangin. Makanya di dalam tarekat itu dikatakan apa? Ar-rafiq qabla tariq. Carilah teman sebelum Anda itu apa? Melakukan perjalanan. Kalau di dalam syariat, di dalam fikih itu, orang kalau misalnya mau berjalan jauh, dianjurkan apa? Dianjurkan jangan berjalan sendiri. Bahaya loh. Bahaya, apalagi zaman-zaman dulu. Selalu Nabi menganjurkan kalau orang mau berjalan, cari teman. Ikutin. Makanya kenapa kalau orang-orang dulu berangkat haji, mereka nggak berangkat sendiri. Nggak berangkat sendiri. Kecuali bagi orang-orang yang sudah sampai pada tingkat tertentu. Tapi bagi pemula, yang bagi orang-orang yang masih bersandar dengan kondisi-kondisi yang ada di luar, dia butuh selalu kepada teman. Makanya ada kelompok-kelompok apa? Kelompok-kelompok yang melakukan perjalanan menuju ke apa? Ke tempat haji misalnya dulu travel. Nah, travel udah ada dulu. Misal kelompok yang berangkat untuk begitu juga untuk menuju kepada Allah butuh Anda seseorang. Oke, nanti insya Allah kita akan bahas satu kesempatan tentang sahabat menurut pandangan apa? Pandangan suluk. Seperti apa itu sahabat? Apa arti sahabat? Maknanya apa? Nah, jadi Ibnu Athaillah ini dengan kitab ini, kitab hikmah ini yang beliau tulis, kitab pertama beliau yang bertemakan, yang membahas tentang masalah apa? Tarekat, masalah ma'rifat. Beliau sudah menulis beberapa kitab, tapi yang berhubungan dengan masalah apa? Berhubungan dengan masalah fikih, berhubungan dengan masalah hadis, Quran, dengan masalah-masalah apa? Masalah-masalah akidah. Tetapi yang berhubungan dengan masalah tasawuf, ini kitab pertamanya beliau. Nah, beliau tulis dan kemudian menjadi pegangan mutlak, pegangan mutlak bagi seorang apa? Seorang murid Syadziliyah. Oke, nah, jadi seperti itu. Jadi, nah ini harus Anda pahami. Jadi Anda ketika melihat kitab ini, melihat buku ini, ya, membaca buku ini, Anda nggak bisa melepaskan diri Anda, pikiran Anda dari apa? Dari sosok penulisnya. Nggak bisa. Kalau Anda ingin memahami kitab ini dengan pemahaman yang benar, Anda harus benar-benar memahami dulu penulisnya itu seperti itu. Kalau tidak, Anda nggak akan bisa memahami. Sebab pemikiran, ya, latar belakang si penulis itulah yang dituangkan ke dalam kitab. Apa yang dia ingin, itu yang dia tuangkan. Jadi seakan-akan dengan kita ini sedang menjalin hubungan. Bukan hanya membaca secara kering ya, bukan membaca secara kering begitu saja kitab ini sambil lalu selesai ya udah wassalam. Tapi kita berusaha untuk menjalin hubungan. Kita seakan-akan begini, seakan-akan kita menghadirkan sosok Ibnu Athaillah ini di hadapan kita. Kita ingin mendengar langsung dari dia. Seakan-akan seperti itu. Apa sih yang diinginkan oleh beliau? Seperti itu. Jadi, apa yang saya sampaikan kepada Anda, ini memang tidak lepas dari pemahaman saya itu sendiri. Tetapi kemudian, itu nggak bisa jadikan pegangan secara mutlak. Tetapi bagaimana ini hanya menjadi apa? Sebagai alat pendukung kita untuk bisa masuk lebih jauh, mengarungi ya, jauh, berjalan bersama-sama dengan apa? Berjalan bersama-sama dengan kitab Al-Hikam ini untuk menuju kepada Allah.
Dengan bimbingan siapa? Nah, dengan bimbingan pemilik kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah. Makanya di dalam adab hakikat itu sangat dianjurkan. Sebelum kita membaca buku apa saja yang berhubungan dengan tarekat ya, berhubungan dengan tarekat. Anda itu harus apa? Anda harus minta izin. Misalnya Anda membaca buku tertentu nih, membaca buku tertentu. Anda harus minta izin kepada pemilik kitab. Caranya gimana? Enggak mungkin. Kitanya minta izin kepada pemilik kitab ini yang di mana dia nggak ada. Caranya seperti apa? Untuk meminta izin sebab ini haknya siapa? Haknya si penulis itu. Apalagi yang berhubungan dengan masalah spiritual. Ada hubungan apa di sana? Ada hubungan maknawi antara kitab itu dengan sosok si penulis tersebut. Cara kita minta izin bagaimana? Cara kita minta izin yang pertama kita jaga adab kita ketika kita apa? Ketika kita berhadapan dengan kitab. Kita jaga adab. Biasanya kalau Anda baca kehidupan para wali-wali Allah, kehidupan para kekasih Allah, itu adab mereka terhadap apa saja, terhadap sesuatu yang ada di luar, adab mereka itu sangat luar biasa. Apalagi dengan hal-hal yang berhubungan langsung yang memiliki apa? Yang memiliki hubungan secara maknawi dengan apa? Dengan Allah. Itu sangat dijaga benar. Karena setiap alam cipta ini merupakan tajali manifestasi dari keberadaan Allah. Dan tajali manifestasi Allah itu berbeda-beda, tidak sama. Berbeda-beda. Antara tajali Allah di tempat ini, pada sesuatu ini, dengan tajalinya Allah pada tempat ini. Itu berbeda. Tidak sama. Allah itu membedakan tajalinya manifestasi. Semakin apa? Perbedaannya di mana? Semakin sesuatu itu begitu besar menampilkan keberadaan Allah, cahayanya Allah yang bisa mengantarkan seseorang kepada apa? Kepada ingat kepada Allah. Berarti apa? Tajalinya Allah begitu besar gitu. Makanya tajali manifestasinya Rasulullah dibandingkan dengan tajali-tajalinya yang lain sangat luar biasa. Sebab tajalinya Allah terhadap sosok Nabi itu apa? Sempurna. Begitu juga dengan kitab-kitab suci lain. Kenapa Al-Quran berbeda dengan kitab suci yang lain? Karena tajali Allah, manifestasi keberadaan Allah begitu sempurna pada Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Begitu juga dengan tempat. Mekah, Madinah, masjid, tempat ini dan tempat itu, Aqsa, Mekah, itu berbeda semua. Kenapa? Karena penampakan dari keberadaan Allah, wajahnya Allah, citra Allah pada apa? Pada tempat itu lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini mampu menampilkan keberadaan Allah, walaupun sosok wajah Allah, manifestasinya Allah pada semua manusia itu sama. Pada manusia itu sama, semua 100. Tetapi yang mampu mengaktualkan wajah Allah, citra Allah, itulah yang apa? Yang memiliki posisi lebih utama di hadapan. Memiliki posisi lebih utama di hadapan Allah. Semua kita punya potensi yang sama loh. Tidak dibedakan oleh Allah. Semua sama. Jadi Anda nggak bisa mempertanyakan misalnya, ya Allah, ketika Anda misalnya berada pada kondisi seperti ini, misalnya Anda melihat kenapa si fulan, si A misalnya, katakanlah wali-wali Allah, kenapa mereka bisa berada pada kondisi-kondisi spiritual seperti itu? Apakah memang disengaja oleh Allah naikkan mereka, kemudian menurunkan yang lainnya? Tidak. Semua kita punya potensi yang sama, 100 diberikan oleh Allah kepada Anda, kepada saya, kepada siapa saja. Tetapi yang mengaktualkannya, yang mampu apa? Yang mampu mengeluarkan potensi-potensi tersebut,
Ya tergantung orangnya itu sendiri. Seperti apa dia. Nah, ini yang membedakan posisi kita di hadapan Allah. Oke, jadi seperti itu. Jadi jaga adab kita. Kita minta izin kepada siapa? Kepada Ibnu Utsaidah. Minta izin dengan cara apa? Nah, adabnya itu, ya Anda harus benar-benar apa? Benar-benar menjaga kehormatan kitab tersebut. Salah satunya seperti yang saya ceritakan kepada Anda, para wali Allah itu buku-buku mereka yang mereka baca. Itu, Masya Allah ya, ada satu wali Allah, satu wali Allah. Saya mau ceritakan aja kepada Anda. Mungkin terkadang kita kalau dengar ini, Masya Allah, kita malulah di hadapan Allah. Ini seorang wali Allah, masih ketika dia belum menjadi wali Allah lah, masih dalam proses pesuluk seperti kita ini. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita sudah berada pada jalur itu. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Tapi saya yakin kita semua sudah berada pada jalur yang memang sudah berkeinginan untuk dekat dengan Allah. Dia pernah ya, waktu dia masih belajar, pernah buku tertentu itu dia lupa taruh di mana. Dia lupa taruh di mana. Ya, buku. Di ruangan, ya di ruangan tempat tidurnya dia. Dia nggak tahu diletakkan di mana buku itu. Buku Manawi ya, buku mana. Dianya bingung, dicari sama dia nggak ada. Anda tahu apa yang dia lakukan pada saat dia mau tidur? Karena kebetulan kamarnya nggak terlalu luas. Itu bayangkan dia mau tidur. Dia nggak tidur secara apa? Secara terlentang seperti ini. Terlentang seperti ini. Tapi dia tidur apa? Dalam keadaan duduk. Dari malam sampai pagi untuk cari kitab itu lagi. Kenapa? Waktu ditanya sama dia, kenapa? Saya takut. Ketika saya menjulurkan kaki saya takut ternyata kaki saya itu menjulur kepada apa? Kepada kitab tersebut. Coba bayangkan itu. Menjaga kehormatan kitab itu baru kitab. Itu baru kitab. Belum yang lain-lain. Apalagi Al-Quran. Ini baru kitab apa? Kitab yang ditulis oleh seorang apa? Seorang wali Allah. Hasil apa? Hasil pengalaman spiritual beliau yang beliau tuangkan dalam apa? Dalam sebuah kitab. Ini sudah memiliki apa? Ini cahayanya Allah ini cahayanya Allah. Jadi kitab Al-Hikam ini jangan Anda lihat hanya sebuah tulisan. Tapi ini kehidupan apa? Sosok dari Ibnu Athaillah itu sendiri. Jadi ketika Anda melihat, Anda membaca tulisan ini, kitab ini, Anda sebenarnya sedang apa? Sedang berhadapan-hadapan dengan beliau. Makanya kenapa di dalam tarekat, di dalam tasawuf, orang itu selalu diperintahkan ketika mereka mau membaca kitab-kitab dari apa? Dari guru-guru mereka. Itu apa? Itu disuruh untuk menjalin hubungan dulu. Disuruh untuk apa ya? Untuk muraqabah. Untuk berdiam sejenak, kemudian apa? Kemudian mengirimkan surat Al-Fatihah kepada apa? Kepada pemilik kitab itu. Itu cara untuk menjalin hubungan. Insya Allah rahmat Allah melalui sang guru ini itu turun kepada kita. Itu tujuannya. Ada bimbingan secara gaib. Bimbingan secara gaib. Jadi guru itu bukan hanya sekedar guru yang hidup saja. Jadi jangan Anda anggap bahwa guru yang sudah meninggal itu kemudian dia udah selesai. Enggak. Dia masih punya hubungan dengan kita. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi, jangan kamu anggap orang-orang yang apa? Orang-orang yang terbunuh fi sabilillah. Makna sabil jalan Allah ini luas, bukan hanya sekedar mati di mana? Medan perang saja. Kehidupan dunia ini apa? Kehidupan dunia ini jalan apa? Sabil untuk menuju kepada Allah. Ketika Anda pergi ke kantor, ketika Anda pergi mengajar, ketika Anda pergi ke majelis ta'lim, ketika Anda kampanye, ketika Anda menghadiri ini, menghadiri itu,
Kalau Anda lakukan itu untuk Allah, fisabilillah, jalan untuk menuju kepada Allah, bukan hanya berperang. Hanya memang berperang itu makna dari apa? Makna dari perjumpaan hadirnya Allah nampak. Sebab apa? Sebab di dalam perang orang terbunuh. Orang terbunuh. Sebab ketika Anda berjalan untuk menuju kepada Allah, sifat kematian itu harus benar-benar dimiliki. Harus Anda capai sifat kematian. Jadi ketika kita berjalan, ketika Anda sudah berniat untuk menuju kepada Allah, berarti apa? Berarti keinginan untuk melebur, keinginan untuk mati, itu harus benar-benar Anda inginkan. Jadi kalau Anda berjalan kemudian Anda tidak ingin mati, nggak bisa. Proses perjalanan tidak tercapai. Makanya ada orang yang beribadah tapi tidak berjalan. Kalau Anda memang berjalan, nah ini yang membedakan antara syariat dengan tarikat. Kalau dalam syariat tidak ada proses perjalanan. Hanya sekedar proses apa? Pengamalan saja. Hanya sekedar beramal, terlihat memang dia beramal. Tapi proses tarikat tidak ada. Nah, tarikat itu jalan. Jadi memang terlihat dengan dianya sholat, dengan dianya puasa, terlihat ada perubahan. Sebab dengan adanya gerakan perjalanan, orang itu apa? Orang berubah. Nah, itu tarekat. Itu yang disebut dengan tarekat. Jangan kita alergi dengan tarekat. Terkadang ada orang alergi dengan tarekat. Saya pernah berhadapan dengan orang seperti itu. Waktu ditanya, yang diajarin ini apa? Waktu saya bilang tasawuf, tarekat, dianya apa? Langsung takut, kader gitu. Takut. Langsung, Ustaz, saya ini masih mau apa? Saya ini masih mau dekat dengan dunia, masih mau mencintai dunia. Saya ini masih mau beramal ini dan itu. Saya belum mau apa? Mau menghindar dari dunia. Ini pemahamannya orang salah. Dipikir kalau orang sudah masuk ke dalam tarekat, dunia udah nggak mau diapain. Udah nggak mau disentuh. Udah nggak lagi mau bekerja. Nggak mau lagi ke kantor. Nggak mau lagi beraktivitas. Salah Anda. Tarekat itu malah memurnikan apa? Memurnikan amal Anda. Itu tadi. Menghiasi. Itu tarekat hias. Dihiasi Anda. Kalau yang dulu misalnya Anda gini, kalau yang dulu Anda berbuat sesuatu, misalnya bekerja, Anda bekerja, tapi kemudian Anda kerja dengan asal-asalan. Misalnya tukang disuruh mengerjakan sesuatu, dikerjain asal-asalan nama dia. Yang penting apa? Yang penting selesai. Nah itu syariat. Kalau tarekat apa? Tarekat itu bukan sekedar apa? Sekedar beramal, enggak. Tarekat bagaimana Anda punya tanggung jawab dengan amal Anda. Itu tarekat. Jadi Anda hiasi amal Anda. Sebab apa? Sebab amal Anda bukan Anda lakukan hanya sekedar untuk apa? Untuk beramal. Tapi amal Anda hadirkan untuk Allah. Allah melihat Anda untuk dekat dengan Allah. Jadi kalau orang sudah beramal untuk Allah, masa dia mau beramal asal-asalan? Anda merasa dilihat sama Allah, Allah sedang memandang Anda mau berjumpa dengan Allah, apalagi kalau sudah berbicara dengan apa? Berjumpaan, liqa Allah, Allahu Akbar. Allah bergetar jiwa para apa? Para pencinta, para perindu. Liqa, ingin berjumpa dengan apa? Dengan yang sudah menciptakan. Ada di sana keinginan untuk menghadirkan yang terbaik. Perjalanan artinya apa? Perjalanan artinya Anda sebelumnya apa? Anda sebelumnya udah jauh dari diri. Kalau kita membayangkan kata perjalanan, artinya apa? Artinya ada start, kemudian ada jalan yang mau dilewati, kemudian ada tujuan. Start. Tempat Anda apa? Tempat Anda berpijak, posisi Anda, keadaan Anda, makom Anda. Itu tempat Anda. Ada start. Anda memulai perjalanan Anda. Kemudian ada apa? Ini ada jalan. Ada amalan-amalan yang harus Anda lakukan. Kemudian ada tujuan. Anda mau sampai. Artinya, kalau sudah ada tiga apa?
Tiga kondisi seperti ini berarti memang apa? Berarti seakan-akan ada apa? Ada jarak di sini antara seorang hamba dengan Tuhan. Walaupun sebenarnya jarak itu tidak ada. Sejak kapan Allah itu terpisah dari hamba? Sejak kapan? Wa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Wa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama-sama denganmu di mana saja kamu berada. Oh, wa ma'akum. Jadi kalau ada orang bertanya, ya Allah, di mana dirimu? Ya Allah, seperti apa dirimu? Ini kan sebenarnya apa? Sebenarnya muncul dari kondisi kita yang memang apa? Yang memang memposisikan diri jauh dari Allah. Kita yang menjauhkan Allah. Tapi sebenarnya ya perjalanan di situ-situ aja. Semuanya terjadi di situ. Oke, nanti Anda akan lihat seperti itu. Nah ini, jadi ada jarak di sana. Nanti kemudian Anda akan sampai kepada Allah. Sekarang ketika Anda mau sampai kepada Allah dengan amalan-amalan ini, tapi kata siapa? Kata Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, artinya apa? Jangan bersandar nih pada apa? Pada amalmu. Nih jangan bersandar pada tarekat. Jangan. Jadi jangan tempat sandarmu apa? Amal perbuatanmu. Jadi ketika kamu sudah mau berjalan, sudah berada pada posisi startnya kamu itu untuk menuju kepada Allah, harus ikhlas karena Allah. Jadi berdiri di hadapan Allah memperlihatkan amal perbuatannya kita, yang dilihat hati kita dulu. Makanya antara pesuluk, ya, pesuluk orang yang berada di alam tarekat, jalur tarekat, dengan orang-orang yang berada di luar tarekat, itu sangat jauh berbeda. Berbeda. Sangat jauh berbeda. Tidak sama. Dan nggak bisa Anda mempersamakan diri Anda. Orang kalau sudah masuk di dalam kehidupan pesuluk, kehidupan tarekat yang memang tujuannya karena Allah ya. Tujuannya karena Allah. Hanya karena Allah. Bukan karena yang lain-lain. Nggak ada. Jadi tidak bersandar kepada apapun juga. Ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas artinya apa? Ini kita bicara pada hikmah yang pertama dulu. Harus benar-benar Anda pahami dulu ini. Anda nggak bisa masuk pada hikmah kedua. Kalau Anda tidak apa, tidak memahami, tidak menghayati apa? Nih, hikmah yang pertama. Di dalam tarekat Syadziliyah, orang nggak berpindah mudah begitu saja, enggak. Ini bukan hanya sekedar teori, ya udah selesai. Oh, sudah di mana? Oh, Masya Allah, saya sudah di hikmah 100. Oh, saya sudah di makom sekian. Kan ada orang-orang kayak gitu. Pokoknya yang penting apa? Yang penting dia sudah melihat apa? Dia sudah melihat progres pada apa? Progres pada pelajarannya. Bukan itu. Yang paling penting progres pada rasamu, pada kondisi jiwamu. Itu yang paling penting. Bukan mengejar apa? Mengejar tema per tema. Kalau orang dulu belajar pada tarekat Syadziliyah, itu di hikmah pertama. Itu bisa apa? Bisa berminggu-minggu. Allahu Akbar. Bisa berminggu-minggu. Tidak berpindah begitu saja. Sebab kalau dia enggak apa, kalau dia tidak mampu pahami ini, dia nggak bisa berpindah. Bagaimana Anda kemudian masuk pada makom apa? Pada hikmah kedua. Sekarang kalau Anda di hikmah pertama masih bersandar pada amalmu. Masih bersandar pada amal loh. Anda belum ikhlas, belum bekerja karena Allah. Jadi di sini ya, Syekh Ibnu Athaillah, ya, ini kitab Al-Hikam hanya untuk bagi apa? Bagi pesuluk. Jadi ditulis beliau bagi seorang pesuluk. Bagi seorang pesuluk. Bukan bagi orang-orang yang ada di luar. Enggak. Walaupun bisa dipergunakan bagi orang-orang yang ada di luar. Tapi nggak bisa dipahami dengan benar. Nggak bakalan bisa. Jadi bagi orang-orang yang mau masuk ke dalam apa? Ke dalam
tarekat Syadziliyah, baru apa? Baru kitab ini disodorkan sama dia untuk diajarin. Kalau sekarang kan kitab ini sudah apa? Sudah menjadi apa? Sudah menjadi apa namanya? Perjamuan inilah umum gitu dipergunakan. Tapi sebenarnya tarekat Syadziliyah enggak mengkhususkan. Jadi dilihat dipantau sejauh mana kondisi spiritual orang. Kondisi spiritualnya. Apakah dia sudah benar-benar berada pada apa? Pada makam ikhlas. Sudah benar-benar memang tujuannya untuk Allah atau tidak. Atau masih memandang ke kiri ke kanan. Masih menginginkan ini dan itu. Harus dimurnikan dulu. Dimurnikan dulu. Kalau masih ini dan ini, nah udah. Gak bisa. Makanya dulu orang kalau misalnya mau cari guru untuk apa? Untuk jadi seorang pesuluk ya. Jadi seorang pesuluk, mudah-mudahan Anda sudah mengerti makna pesuluk ini ya. Untuk menjadi seorang pesuluk, untuk dekat dengan Allah, itu tidak mudah diterima begitu saja. Enggak. Bukan kayak sekarang. Sekarang malah diapain? Dibuka secara umum. Kalau dulu enggak. Itu guru-guru, mereka yang guru-guru spiritual itu, para mursyid sembunyi mereka. Dicari, benar-benar dicari di mana tuh seorang mursyid. Murid berkeringat untuk mencari apa? Cari guru. Dan ketika dia sudah dapatkan, itu nggak mudah itu. Nggak mudah itu. Nggak usah kita berbicara tentang apa? Tentang suluk dulu. Anda mungkin pernah dengar kisah apa? Kisah Imam Syafi'i. Ini Syafi'i ini belajar apa? Ini belajar ilmu fikih, ilmu dunia aja. Ilmu dunia dong. Imam Syafi'i ketika dia mau belajar kepada Imam Malik, itu bukan sekali dua kali. Datang pertama ditolak sama Imam Malik, nggak mau terima, saya nggak mau terima. Terus datang berulang kali dimaki sama Imam Malik, dijauhi sama Imam Malik, tapi terus datang. Nah, baru dilihat sama Imam Malik, oh iya memang orang ini sudah benar-benar apa? Benar-benar ingin belajar, baru diterima sama dia. Terkadang kan kita nggak seperti itu. Terkadang kita ini mohon maaf lebih jago gitu dari guru. Guru yang kita atur. Jadi kalau misalnya guru kita begini-begini menolak kita apa segala macam, kita marah-marahin itu guru. Kita salah-salahin itu guru. Kita cari kekurangannya dia. Bagaimana Anda bisa mau dekat sama Allah ketika apa? Ketika jalan Anda untuk dekat dengan Allah, Anda sudah punya pandangan. Tidak bakalan bisa. Makanya kan di apa? Dalam kehidupan Nabi, Nabi itu kan makanya kan tidak semua orang, sahabat-sahabat Nabi di mana saja, di Nabi Muhammad ataupun di Nabi Musa di mana, tidak semua apa, tidak semua murid beliau, sahabat-sahabat beliau punya pandangan yang sama tentang Rasulullah, tentang nabi-nabinya berbeda. Ada yang memandang Nabi biasa-biasa saja, hanya melihat dari sisi basyarnya, manusianya. Sehingga ketika Nabi ngomong kayak gini diprotes, disalahin. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa begini? Tetapi ada yang benar-benar apa? Tunduk, taat, apapun juga yang dikatakan oleh Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah, kami taati, kami ikuti, apapun juga itu. Itu kalau Anda masuk di situ. Seperti ada kisah, ini kisah seorang wali Allah. Saya sampaikan lagi kepada Anda. Ini kita berbicara tentang masalah hikmah pertama, keikhlasan dulu. Seperti seorang wali Allah yang dia didatangi oleh murid-murid beliau, banyak murid-murid beliau. Kemudian beberapa murid ini, kan saya udah bilang, kondisi berbeda, kondisi spiritual berbeda, tidak sama. Ada murid ini yang mengatakan kepada wali Allah tersebut,
mursyid itu yang mengatakan, kenapa Anda masih seperti ini? Ngomong begitu, ngomong begini. Bersikap seperti bagaimana? Seharusnya Anda lebih daripada. Kemudian sang mursyid ini bilang, ya kalian berbeda semua, tidak sama. Apa yang disampaikan jauh berbeda. Nahnu nukallimun nas ala qadri uqulihim. Berbicara sesuai dengan makom kadar akal mereka, pemahaman mereka. Jauh berbeda. Masa kami nggak bisa? Kami udah siap, kata orang ini. Kami siap menerima ini dan itu apa segala macam. Kami pun sanggup. Bilang benar, dia bilang benar. Ya udah, dites, diuji sama guru. Dia panggil. Nih, kalau memang kamu bisa siap menerima apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda, rahasia-rahasia ilahi. Terkadang ada orang kayak gitu, merasa ya udah dengan amal perbuatannya dia lihat amal-amalnya, ibadahnya dia bersandar pada amal ibadah dia. Masya Allah, lihat sholat saya, tahajudnya saya, apa segala macam. Bersandar pada situ sehingga dia terpesona dengan amalnya dia, terpesona. Karena dia bercitra, dia bercermin dengan amal perbuatannya dia. Dia pikir amalnya dia ini yang menaikkan makomnya dia, posisinya dia, terhormatnya dia. Enggak, bukan itu. Kalau bukan karena fadlullah, kalau bukan karena fadlnya Allah, keutamannya Allah, kasih sayangnya Allah, enggak ada orang yang bisa naik ke atas. Enggak ada yang bisa merayakan keberhasilan. Tapi terkadang kita enggak paham. Nah, terpesona pada amal perbuatannya dia. Seperti iblis gitu. Jadi amal jadi sandarannya dia, jadi ukurannya dia. Karena dia terikat dengan amal. Kita akan terkadang untuk memahami diri kita. Kita ini terkadang nggak mampu melihat diri kita dengan apa? Dengan apa adanya. Gitu. Untuk mengeksiskan, memberi nilai diri kita, harganya kita, itu terkadang dengan amal perbuatan. Merasa gembira, merasa bahagia, itu dengan amal perbuatan. Jadi kalau amal perbuatannya kita itu dihargai sama orang, kita merasa apa? Kita merasa gembira benar. Nah, ini menandakan bahwa kita masih bersandar pada amal. Kalau dihargai amal kita merasa apa? Diri kita hidup. Kita merasa diri kita ada. Tapi kalau amal perbuatannya kita dicemooh sama orang, dimaki sama orang, nggak dihargai sama orang, makanya kita kan dengan amal selalu menanti. Selalu menanti. Karena amal perbuatan itu apa? Itu sebagai penentu nilai kita. Sedangkan sebenarnya kita tidak apa? Kita diri kita, keberadaan kita, nilai kita tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan amal. Tidak ada hubungannya dengan amal. Amal tidak lain adalah apa? Amal tidak lain adalah cetusan. Pancaran. Dari apa? Dari keberadaan diri Anda. Itu sebenarnya. Tapi sekarang bagi pemula seperti kita, amal segala-galanya bagi kita. Amal. Orang pun seperti itu. Kita nilai dari apa? Dari luarannya, dari amalnya. Kita hargai orang kalau apa? Kalau perbuatannya dia begini. Kita nggak lihat apa? Kita nggak lihat esensinya orang itu, nilainya orang itu, sosok rohaninya orang itu. Tapi kita selalu mengukur orang dari apa? Dari perbuatannya, tampilan luarnya. Tampilan luarnya. Ukurannya orang tampilan luar. Kita hormatin orang kalau tampilan luarnya oke, cocok dengan apa yang kita inginkan. Kita akan membuku orang kalau misalnya kalau dia punya jabatan, pangkat, apa segala macam. Kalau dia mengerjakan sesuatu ini. Nah, itu masih bersandar pada amal. Makanya kenapa kita selalu apa? Selalu merasa tertekan dalam hidup. Nggak pernah merasa tenang dalam hidup. Selalu susah. Kenapa? Karena kita bersandar pada sesuatu yang kita tahu. Kita sendiri sadar loh. Bahwa sesuatu ini nggak bisa dijadikan pegangan. Kan lenyap. Kan terapa-apakan gitu. Kita tahu, kita sadar. Tapi kita nggak punya apa? Kita
nggak mampu melepaskan diri dari itu. Kenapa? Karena memang kita belum menemukan diri kita. Kita belum menemukan hakikat diri kita. Kita masih kosong. Tapi kalau Anda sudah menemukan hakikat diri Anda yang memang bersandar secara utuh kepada Allah, Anda merasakan diri Anda ada. Sekarang kalau diri Anda ada, Anda nggak butuh lagi terhadap sesuatu yang ada di luar, kan begitu. Saya mau nanya, kalau Anda punya uang, Anda masih butuh uang orang? Orang yang masih terus mencari, butuh kepada sesuatu, walaupun dia punya sesuatu, itu menandakan bahwa dia sebenarnya apa? Tidak memiliki sesuatu. Itu saja. Walaupun Anda punya sesuatu, tapi Anda masih melihat apa yang ada di tangannya orang, masih merasa susah dengan apa yang ada di tangannya orang, Anda apa? Anda belum memiliki sesuatu. Oke, kembali kepada cerita. Oke, sang murid ini merasa oke, udah siap gitu. Lihat amal saya udah lama belajar sama Anda. Saya udah di makam sini. Secara teori saya sudah di makam 60, 70, 80, Masya Allah. Saya sudah belajar apa? Al-Hikam. Udah selesai ini, sudah khatam ini, kitab ini, Masya Allah. Kitab Awsaful Ashraf sudah Manazil Sa'irin. Udah khatam semua saya itu. Masya Allah, saya udah berada di majelis ta'lim, beberapa majelis ta'lim saya udah ikutin. Masya Allah, saya udah hebat. Masa saya belum dibukain rahasia? Saya belum dikasih ini dan itu, belum dikasihin zikir ini dan itu. Dia ngadu sama gue. Oke. Ya udah, disuruh atau dipanggil. Kebetulan ini zaman dulu musim panas apa musim dingin, jadi ada tungku perapian untuk memanaskan ruangan. Dipanggil orang itu. Udah, kalau memang kamu udah siap, bisa nggak kamu berdiri di atas api ini? Naik di atas api. Saya nggak mau nggak? Oh, bilang mana bisa? Nggak bisa, nanti terbakar. Malah akhirnya dia berpikir negatif sama gurunya. Mana ada kita melakukan yang beginian? Nggak bisa. Kamu pasti nggak benar. Gini-gini ya udah. Nah, dia panggil satu muridnya yang dekat sama. Nih, sini. Disuruh berdiri. Langsung berdiri tanpa nanya kenapa, ada apa, samina wa ata'na. Ya, siap. Langsung diri. Ternyata apa? Gak terbakar. Wallah gak terbakar. Coba. Nah, ini ikhlas loh. Ini yang sedang apa? Yang sedang mau diterapkan oleh apa? Oleh Ibnu Athaillah. Ikhlas dulu karena Allah. Kalau kamu sudah ikhlas tidak bersandar lagi pada amalmu, kamu tidak akan lagi merasa apa? Merasa susah. Apapun juga yang terjadi dengan apa? Dengan kondisi yang di luar kamu, pada diri. Ikhlas artinya apa? Menafikan segala sesuatu selain Allah, murni hanya untuk Allah. Ya Allah, lillahi ta'ala. Makanya kan kita diajarkan lillahi ta'ala, karena untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Benar nggak hanya untuk Allah? Kalau memang benar-benar untuk Allah, akan terlihat secara jelas di luar seperti apa diri. Ada ketundukan, ada kekhusyuan, ada kekhuduan, tunduk dia. Tunduk. Dipuji dengan amal ibadahnya dia. Kepalanya itu tiba-tiba nggak apa? Nggak membesar. Sampai topinya nggak membesar. Enggak. Atas dari Allah. Nggak berubah. Hanya milik Allah, bukan punya saya. Nah, baru kalau ini sudah benar-benar Anda apa? Anda miliki. Anda miliki, makanya harus apa? Harus Anda latih itu. Harus Anda latih. Di hikmah pertama ini, kalau memang Anda sudah berniat untuk berjalan bersama-sama dengan siapa? Dengan Syekh Ibnu Athaillah, dengan Al-Hikam ini, dengan kitab Al-Hikam. Hikmah beliau, ya Allah bantu saya ya Allah untuk bisa apa? Bisa menerapkan makam apa? Hikmah pertama ini dalam kehidupan saya ya Allah. Jangan bersandar pada amal perbuatan saya. Latih diri saya, apa yang saya lakukan hanya karenamu ya Allah, bukan karena yang lain. Latih. Anda sudah membantu orang, kemudian orang itu tidak berterima kasih kepada Anda.
menghina Anda, menjauh dari Anda, menyakiti Anda, tidak lagi mau menerima diri Anda. Anda udah beri dia, bantu dia, pinjamin uang dia, tapi ternyata dia apa? Dia menjauh dari Anda, menyalahgunakan apa kepercayaan Anda udah berikan kepada dia. Enggak apa? Anda nggak susah. Nggak susah. Uang kenapa? Ya Allah, saya bantu untuk apa? Untukmu ya Allah. Ingat, dunia ini citra tampilannya Allah, objek ini objek keberadaannya Allah. Jadi ketika Anda melakukan ini dan itu, sebenarnya Anda sedang melakukan untuk siapa? Untuk melakukan karena Allah. Hanya kebetulan saja ini yang ada di luar ini apa? Ini hanya jalan saja, wasilah, jembatan. Seperti gini. Seperti Anda yang ingin menulis surat kepada si fulan, kepada kekasih Anda, kepada orang yang Anda cintai. Surat. Nih, Anda udah tulis surat tersebut. Ketika Anda tulis surat tersebut, Anda taruh di mana? Anda taruh di kotak pos. Ketika Anda taruh di kotak pos, Anda nggak peduli kotak pos itu modelnya bagaimana, itu bukan urusan Anda. Modelnya rusak dari besi, dari kayu, cetannya bagaimana, itu bukan urusan Anda. Yang penting surat ini saya masukkan ke dalam kotak dan sampai kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di luar ini seperti kotak surat itu. Tujuan Anda dengan memberi, dengan bersedekah, dengan membantu, Anda hanya ingin apa? Hanya ingin menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya untukmu, ya Allah. Ya Allah, saya lakukan ini hanya untukmu, ya Allah. Saya ingin dekat denganmu, ya Allah. Ingin memperlihatkan rasa cinta saya kepadamu, ya Allah. Kerinduan saya kepadamu, ya Allah. Hanya untuk itu, bukan yang lain-lain. Karena kita rindu sama Allah, karena kita cinta sama Allah, kita tampilkan kerinduan, kecintaan kita kepada Allah dengan apa? Dengan amal perbuatan. Cinta sama Allah berarti cinta kepada apa? Kepada makhluk ciptaannya Allah. Jadi bukan lagi bersandar pada amal. Enggak. Tujuannya Anda hanya Allah. Jadi kayak gini. Seperti orang yang sedang berjalan, misalnya gini. Anda sedang berjalan, harusnya pandangan Anda mengarah kemana? Pandangan Anda harusnya mengarah ke depan. Mengarah ke depan. Bukan kepada apa yang ada di sekitar Anda. Arah ke depan aja, pandangan Anda lurus hanya kepada Allah. Ke depan, tujuannya hanya Anda. Sini. Jangan ke kiri, ke kanan. Kalau pandangan Anda ke kiri dan ke kanan, pasti Anda akan terhambat untuk menuju kepada tujuan Anda. Kita terkadang kayak gitu. Karena kita masih melihat kiri kanan kita. Kiri kanan ini apa? Ini amal-amal, ini orang-orang, ini semua. Ini hambatan. Tapi terkadang jalan juga. Jadi ada kebaikan, ada keburukan. Jadi seperti dua sisi mata uang. Hanya tinggal bagaimana. Jadi jangan dikatakan buruk. Enggak. Tidak bisa dinafikan. Jalan. Tanpa itu kamu nggak bisa menuju kepada Allah. Tanpa sholat, tanpa ibadah, kamu nggak bisa menuju kepada Allah. Makanya salah kalau orang kemudian ada yang belajar tarekat, syariat, tasawuf, ma'rifat, tapi kemudian apa? Meninggalkan sholat, zakat, haji. Salah. Sebab ini selama Anda masih hidup, Anda masih bernapas, ruh Anda masih berada di mana? Di jasmani Anda, amal-amal ini masih Anda butuhkan. Hanya bedanya ini harus Anda pegang. Hanya bedanya antara pemula yang baru berjalan dengan orang yang sudah sampai, yang sudah berbuat karena Allah, sudah mencintai Tuhan, amal perbuatannya dia lakukan adalah ekspresi kecintaannya dia kepada Allah. Orang yang sudah sampai ekspresi sebagai pengaktualan kecintaannya dia kepada Allah. Jadi bukan lagi bersandar pada amal, tapi bagi pemula masih bersandar pada amal. Nah, makanya ini yang harus Anda latih. Di hikmah pertama Anda harus melatih. Harus Anda latih. Jadi fokus Anda di situ. Fokus pada amal perbuatannya Anda. Fokus. Anda benar-benar fokus. Makanya pesuluk dengan yang bukan pesuluk sangat jauh berbeda. Pesuluk benar-benar dia apa? Dia melihat hati dia. Sebab hati ini yang dilihat yang bisa sampai kepada Allah itu hati. Dia fokus kepada hati bukan kepada amal. Amal jalan untuk menuju kepada Allah, tapi hati yang sedang bergerak untuk menuju kepada Allah. Nih, hati Anda ini amal. Fokusnya Anda ke hati. Waktu Anda beramal, lihat hati Anda bagaimana. Nih, jadi mata dia, pikiran dia,
jiwa dia benar-benar fokus pada hatinya. Dia lihat bagaimana kondisi saya ketika saya bersedekah, ketika saya berinfak, ketika saya membantu orang. Lihat hati Anda bagaimana. Apakah hati Anda merasa senang dengan pujiannya orang? Apakah Anda hanya memang menarik simpati orang? Itu betul-betul hati dia. Makanya dia sudah tidak apa lagi. Dia nggak terlalu fokus lagi dengan dunianya luar. Makanya dia sudah tidak kenapa-kenapa dengan apa? Dengan omongan orang di sekitar. Dia fokus pada hatinya dia. Nah itu yang membedakan. Nah nanti kalau ini selesai, selesai Anda sudah benar-benar tidak bersandar pada amal, terlihat. Kalau Anda sudah tidak bersandar pada amal, alamat-alamatnya, tanda-tandanya terlihat. Di mana terlihat? Itu tadi. Anda sudah tenang, Anda nggak gelisah, nggak ada susah. Anda plong dalam hidup. Benar-benar terlihat itu. Udah ikhlas karena Allah. Terlihat Anda. Ada dalam hidup. Masya Allah. Anda bekerja di rumah tangga. Sebagai seorang istri. Anda nggak hargai. Suami nggak hargai. Nggak susah. Saya berbuat bukan untuk kamu, bukan untuk suami saya, bukan untuk anak saya. Untuk siapa kamu berbuat? Untuk Allah. Kecintaannya saya kepada Allah. Karena saya cinta sama Allah, makanya saya berbuat untuk kalian. Itu. Bukan karena saya cinta sama kalian, makanya saya melakukan itu. Enggak. Karena saya sayang, cinta saya untuk Allah, makanya saya melakukan itu untuk kalian. Beda. Makanya nggak susah. Allah menghargai perbuatan Anda. Yang ngerasa diri Anda. Apakah Anda dihargai oleh Allah atau tidak dengan perbuatan Anda? Anda bisa lihat, deteksi itu. Makanya kenapa orang pesuluk mendeteksi hatinya dia. Dia fokus ke sana. Dia deteksi, dia rasa. Dia hanya ingin merasakan itu kenikmatan. Sebab amal, kalau sampai kepada Allah pasti ada apa? Ada efeknya. Efek inilah yang membuat orang terkadang lupa dengan apapun juga. Lupa. Ada wajat. Ada semacam ekstasi spiritual yang dia rasakan. Kenikmatan luar biasa. Ketika Anda beramal, kemudian Anda benar-benar merasakan ada pujiannya Allah. Sampai kepada Allah, pasti ada kenikmatan luar biasa. Sampai kepada Allah, sampai Anda pada puncak kenikmatan. Makanya, apapun juga sudah enggak tidak lagi merubah kondisinya dia. Pujiannya orang, pujian kalah dengan pujiannya para malaikat, dengan pujiannya Allah. Makiannya orang, nggak ada apa-apanya. Dengan cumuannya orang, saya tahu Allah terima saya. Di mana? Saya rasakan di sini kenikmatan luar biasa. Makanya apa? Telinga Anda tiba-tiba jadi tuli. Mata Anda tiba-tiba jadi buta. Seakan-akan loh. Dengan kondisi yang ada di luar. Ini baru di makam pertama loh, Masya Allah. Nanti kalau ini selesai, Anda akan masuk pada apa? Pada hikmah kedua. Iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Baru irada keinginan untuk tajrid. Nggak mudah, sulit untuk masuk pada tajrid. Kalau Anda nggak ikhlas tajrid, Anda nggak bisa lah. Tajrid apa? Tajrid artinya Anda melepaskan semua sebab-sebab yang ada di alam sekitar Anda. Sebab-sebab apapun juga. Nanti insya Allah, saya rasa cukup ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti insya Allah kita akan masuk pada hikmah. Ini baru mukaddimahnya, baru pendahuluan untuk kita masuk pada hikmah yang kedua. Jadi ini harus benar-benar Anda pahami bagaimana kita mau masuk pada apa? Pada kondisi spiritual, seperti apa kondisinya kita bisa Anda pahami. Jadi harus benar-benar Anda capai kondisi-kondisi spiritual dengan hikmah-hikmah yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam pengajaran oleh Ibnu Athaillah. Jangan hanya dibaca begitu sambil lalu saja, tapi Anda koreksi diri Anda. Jadi baca, koreksi itu. Ya Allah, seperti apa? Baca itu. Baca. Apakah Anda sudah tidak bersandar pada amal Anda atau tidak? Terus koreksi diri Anda. Ya Allah, ternyata masih bersandar saya. Ya Allah, ya Allah, berarti saya belum lulus. Belum lulus. Anda merasa kecewa, ya Allah, kenapa seperti ini? Bukan kecewa dengan omongannya orang, tapi kecewa dengan apa? Diri Anda. Kecewa, ya Allah, kenapa saya belum mampu untuk melepaskan itu, ya Allah? Kenapa saya masih marah, ya Allah?
dengan kondisi yang orang lakukan kepada saya, Allah. Dia fokusnya ke dalam diri. Ketika orang tidak hargai dia, suami istri tidak hargai dia, dia bukan susah karena itu semua, bukan penghargaannya orang, enggak. Tapi dia susah, kenapa saya masih marah dengan itu semua? Kenapa saya masih susah dengan itu semua? Makanya dia langsung apa? Langsung jatuh tersungkur di hadapan Allah, menangis. Menangis karena apa? Menangis karena dia kecewa terhadap diri dia yang belum mampu apa? Yang belum mampu memanage hati dia. Dia langsung jatuh tersungkur, istighfar, ya Allah, ampuni diri saya, ya Allah, yang belum mampu memanage hati saya untukmu, ya Allah, yang belum mampu mengarahkan amal saya hanya untukmu, ya Allah, maafkan saya, istighfar terus jadi hadapan Allah. Anda pasti kalau memang tujuannya Anda karena Allah, Anda tidak punya lagi kesempatan untuk mencari aibnya orang, untuk apa, sibuk dengan ini dan itu, enggak. Nggak akan ada lagi. Oh, kenapa Anda fokus dengan kondisi hati Anda yang belum apa? Yang belum terarah, termanage kepada Allah. Makanya Anda terus beristighfar. Ini seperti yang terjadi kepada seorang pesuluk, seorang murid yang sedang berjalan. Dia terus fokus sehingga dia nggak punya kesempatan lagi ke sana kemari, nggak punya. Wallah, kalau Anda, saya belum memberikan tanda-tanda apa, tanda-tanda nanti insya Allah di pertemuan yang lain, mungkin bukan di kajian ini, tapi kajian-kajian yang lain. Tanda-tanda pesuluk itu apa? Bagaimana untuk masuk menjadi seorang pesuluk? Apakah kita sudah dimasukkan apa kategori pesuluk atau tidak? Apakah Anda memang sudah benar-benar menjadi seorang murid atau belum? Apa itu murid? Apa itu? Itu ada semua. Sekarang belum. Kita baru belajar begitu saja. Tapi insya Allah dengan Anda memahami ini, Anda harus punya keinginan. Sebab Anda tidak akan bahagia, Anda tidak akan bisa sampai kepada hakikat diri Anda, tidak akan bisa kembali kepada Tuhan Anda, tidak akan bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah, tidak bisa mencintai Tuhan Anda. Kalau Anda tidak menjadi seorang pesuluk, tidak masuk ke dalam ilmu tarekat, tidak masuk ke dalam kehidupan. Tidak bisa. Tidak bisa. Dijamin nggak akan bisa. Sudah banyak terjadi dalam kehidupan Anda. Baca Quran, sholat, ibadah, tapi ya begitu. Itu karena memang Anda tidak masuk ke situ. Tidak melakukan itu semua. Oke, saya rasa cukup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Oke. Makasih Ustadz. Makasih Ustadz. Maaf Ustaz, Assalamualaikum Ustadz. bukannya Ustadz. Oke, kita tutup ya. Kita tutup dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Ini yang paling penting, zikir. Jadi satu pondasi utama di dalam orang bisa dekat dengan Allah. Tanpa zikir, Anda nggak mungkin bisa dekat dengan Allah. Zikir itu paling penting. Zikir dan ilmu dan zikir, ma'rifat dan zikir, dua sayap yang bisa menerbangkan seorang hamba menuju kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah. Makanya kalau Anda sudah masuk ke dalam ilmu tarekat, Anda pasti akan banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Nanti insya Allah di kesempatan lain kita akan bahas tentang hakikat zikir, insya Allah. Sekarang mari kita fokuskan hati kita hadirkan hati kita, ingat kepada Allah. Sekarang Anda duduk secara tenang, dengan kedua kaki dilipat. Kalau bisa menghadap ke kiblat, kalau bisa hadirkan hati Anda. Hilangkan segala sesuatu selain Allah, kosongkan pikiran Anda, tidak ingat apapun juga, enggak ingat apapun juga, kosong. Tidak ada apapun juga yang Anda pikirkan, yang Anda inginkan selain hanya Allah semata. Kosongkan diri Anda. Ingat hanya kepada Allah. Hadirkan, fikirkan di hati Anda sebagai seorang hamba Allah yang penuh dengan dosa, maksiat, kekurangan, yang belum mampu mentaati Allah dengan ketaatan yang sebenar-benarnya, belum mampu mengikhlaskan amal perbuatannya untuk Allah, belum menjadi seorang hamba Allah yang sebenarnya.
Sekarang rindukan Tuhan Anda. Apakah Anda rindu kepada Tuhan Anda? Apakah Anda ingin ketemu dengan Tuhan Anda? Apakah Anda tidak ingin bermunajat, berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Tuhan Anda? Sebagaimana Nabi Musa yang berbincang-bincang dengan Tuhan. Ya Allah, kami datang untuk-Mu ya Allah. Untuk menyapamu ya Allah. Kami meninggalkan segala sesuatu selain-Mu. Kami telah mengosongkan hati kami hanya untuk-Mu ya Allah. Fanzur ila qalbi ya Allah, maka lihatlah hati hamba ya Allah. Sinari hati hamba ya Allah dengan cahaya rububiyah-Mu ya Allah. Marilah kita beristighfar. Sebab begitu banyak dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Beristighfarlah dengan istighfar yang sebenar-benarnya. Memohon ampunlah kepada Allah. Lihatlah dosa-dosamu. Banyaknya maksiatmu yang kamu kerjakan selama ini. Ingatlah apakah engkau jujur dengan istighfarmu atau tidak. Apakah Allah akan menerima taubatmu atau tidak. Istighfarlah kepada Allah. Lihatlah Rasulullah yang masih terus beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari. Itu nabimu, bagaimana dengan diri kita yang bergelimang dengan dosa dan maksiat yang sering lalai di hadapan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, hambalah yang zalim itu ya Allah. Hambalah yang telah mengingkari janji hamba di hadapan-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang sering membangkang perintah-Mu ya Allah. Hambalah yang pantas untuk menerima azab-Mu itu ya Allah. Hambalah yang pantas untuk masuk ke dalam api siksa-Mu ya Allah. Hambalah yang pantas untuk mendapatkan derita dan kesusahan di alam dunia ini ya Allah. Sebab hamba yang telah menzalimi diri hamba dengan tidak pernah berbuat dan ingat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, perkenankanlah hamba ya Allah, hamba-Mu yang kotor ini ya Allah, memanggil nama-Mu yang mulia dan agung ya Allah. Sebab hamba sangat merindukan-Mu ya Allah. Izinkan ya Allah lisan yang penuh dengan dosa dan maksiat ini ya Allah. Lisan yang penuh dengan dusta ini ya Allah. Lisan yang lemah ini ya Allah. Untuk memanggil nama-Mu yang begitu agung dan mulia ya Allah. Walaupun hamba sadar ya Allah, hamba tidak pantas untuk memanggil-Mu ya Allah. Bagaimana yang lemah, yang nista, yang kotor ini memanggil nama-Mu ya Allah. Wa kaifa la ad'uka wa ana abduka adh-dha'if adh-dhalil al-haqir al-miskin. Akan tetapi bagaimana hamba ya Allah tidak datang kepadamu, mengetuk pintu-Mu, tidak memanggil-manggil nama-Mu ya Allah. Sedangkan hamba-hamba-Mu yang lemah, yang kotor, yang tidak punya daya apa-apa ya Allah. Apakah ada seorang hamba yang tidak datang kepada Tuannya? Apakah ada seorang hamba yang tidak mengetuk pintu rahmat Tuhan ya Allah?
Ya Allah, hamba memberanikan diri datang kepadamu. Bukan karena hamba pantas untuk mendapatkan itu semua, ya Allah. Hamba datang memberanikan diri mengetuk pintumu, ya Allah. Sebab hamba mendengar ucapanmu yang memanggil hamba-hambamu untuk datang kepadamu. Irji'i ila rabbik, datanglah kepadaku, wahai hambaku. Akulah hamba, akulah Tuhanmu yang maha pengasih dan maha penyayang itu, yang menerima segala dosa-dosa, sebanyak apapun dosa-dosa hamba. Ya Allah, oh ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil nama Tuhanmu, panggil nama Tuhanmu dengan penuh kerinduan dan kecintaan. Apakah engkau tidak rindu? Apa yang membuatmu tidak rindu ketika engkau memanggil nama Tuhanmu? Apa yang tidak membuatmu bergetar ketika menyebut-nyebut nama Tuhanmu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 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 Ya Rabbi, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Allah, Engkau tahu, ya Allah, penderitaan hamba, ya Allah. Engkau tahu kesusahan hamba, ya Allah. Engkau tahu keadaan hati hamba, ya Allah. Hamba telah jauh darimu, ya Allah. Hamba tidak mampu lagi merasakan kenikmatan ketika hamba beribadah, ketika hamba menyebut-nyebut namamu, ya Allah. Hamba terlalu lalai, ya Allah. Dunia yang telah membuat hamba jauh darimu, ya Allah. Dorongan hawa nafsu yang membuat hamba berani berbuat dosa, bermaksiat, lalai kepadamu, ya Allah. Sedangkan hambamu ini adalah hambamu yang mendapatkan kehidupan, kenikmatan darimu, ya Allah. Ya Allah, betapa lancangnya diri ini, ya Allah. Engkaulah maha pemelihara, ya Allah. Ya Allah, peliharalah hati hamba, ya Allah, untuk selalu dekat denganmu, ya Allah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahim, ya Maulay. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridai oleh Allah. Saya rasa cukup. Semoga Allah merahmati kita. Saya mohon Terima pamit. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.